Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita mau baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Dan kita akan lewati hari ini bersama Tuhan. Amin. Artinya tidak ada hari tanpa Tuhan, tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sahabat Galilea selalu tayang setiap hari, dan karena itu jika saudara merasa terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa share kepada yang lain ya di grup WA-mu supaya mereka juga diberkati dengan tayangan ini. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Di sepanjang malam Engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami. Dan Engkau juga yang telah bangunkan kami di hari ini. Dan dengan kesehatan, kekuatan, semangat yang baru. Karena itu kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada kisah menarik ya. Setelah ibadah, seorang ibu tua sederhana datang ke konsistori. Konsistori itu artinya kantor gereja. Untuk apa dia datang ke situ? Dia ternyata meminta pengembalian sebagian uangnya yang dimasukkan ke kantong kolekte karena salah memberi. Seharusnya hanya 10.000 kata dia, tetapi dia keliru memasukkan lembaran 50.000. Dia minta pengembalian 40.000 disertai permohonan maaf karena dia memberi alasan itu mendadak kantong kolekte itu ya, kantong persembahan itu tiba-tiba sudah disodorkan di depannya. Saudara, coba apakah itu pernah engkau alami? Saya kira janganlah, iya kan? Masa kita udah kasih, kita minta pengembaliannya. Haleluya. Tapi majelis gereja itu memakluminya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita baca apa yang tertulis di Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, beda dengan janda yang dilihat Tuhan Yesus ketika mempersembahkan uangnya di bait Allah. Janda itu memberi uangnya 2 peser, mata uang Romawi yang terkecil nilainya, yang dalam bahasa Yunani disebut 1 duit. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui kesempatan ini kita dapat pelajaran penting dari firman Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam memberi persembahan yang tulus untuk Tuhan. Saya mau katakan yang pertama, bukan dari yang sudah ada, tetapi dari yang disiapkan khusus untuk Tuhan. Sekali lagi, bukan dari yang sudah ada, tetapi dari yang disiapkan khusus untuk Tuhan. Perhatikan, orang kaya memberi dari kelimpahannya. Memang uang itu ada, ya kan? Tetapi janda miskin itu benar-benar menyisihkan dari yang paling akhir tersedia untuk hidupnya. Memberi dari kekurangannya merupakan pergumulan di antara perhitungan dan beriman. Saya pernah ngalamin itu, ya kan? Membuat perhitungan dan iman, ya kan?
ada antara iman dan hitung-hitungan. Jikalau saudara diberkati, maka saudara bisa menghitung berapa yang akan diberikan untuk Tuhan. Tetapi jikalau saudara dalam kekurangan, mempersembahkan untuk Tuhan adalah pergumulan iman. Betul? Haleluya. Jadi saya mau katakan kembali lagi bahwa bukan dari yang sudah ada, tetapi dari yang disiapkan khusus untuk Tuhan. Yang kedua, mempersembahkan bukan siapa pemberinya, tetapi bagaimana sikap hati kita dalam memberi. Makin hidup kita diberkati Tuhan, makin tergoda untuk membuat perhitungan dengan Tuhan. Hati kita akan melekat kemana? Ini persoalannya. Kepada uang yang kita dapatkan dengan susah payah, atau kepada Tuhan yang memberkati kita dengan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Adakah kita memberi persembahan dengan hati yang tulus, atau minta agar ada namaku disebut? Iya kan? Kadang-kadang begitu di gereja-gereja tertentu harus menulis nama, dan nama itu harus dibacakan pada saat warta jemaat. Tertulis di warta jemaat harus ada namanya, sehingga dia harus kontrol itu. Kalau dia nggak dengar namanya atau tidak tertulis namanya, pasti dia komplain. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya tegaskan yang kedua, mempersembahkan bukan siapa pemberinya, tetapi bagaimana sikap hati kita dalam memberi. Yang ketiga, mempersembahkan kepada Tuhan adalah bukti ketaatan iman. Janda di Sarfat, kalau kita lihat kisah ini ya, didatangi Nabi Elia atas perintah Tuhan untuk mendapat pertolongan melalui persediaan makanan yang dimiliki janda itu. Iya kan? Makanan itu hanya cukup untuk dirinya dan anaknya, dan besok sudah tidak tahu apa yang akan dimakan keduanya. Nabi Elia meneguhkan iman janda di Sarfat itu untuk tetap menyediakan makanan baginya terlebih dahulu, karena Tuhan yang menunjukkannya ke Sarfat. Maka dibuatnyalah makanan itu dan diberikan pertama-tama kepada Nabi Elia. Karena ketulusan dan ketaatannya, maka janda itu diberi ganti oleh Tuhan makan sampai beberapa hari ke depannya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, dengar baik. Tuhan sanggup menghidupi dari yang sedikit menjadi berlimpah. Saya dalam hidup ini, saya tidak punya gaji. Saya hidup tidak punya gaji. Kalau punya gaji misalnya 7 juta, 10 juta, 15 juta kita bisa atur. Ya kan? Kita buat perhitungan, kita buat hitung-hitungan deh. Tapi saya gak punya gaji. Apa yang saya bisa hitung? Ya kan? Apa yang saya bisa hitung? Tapi sampai saat ini saya bisa hidup, membesarkan anak-anak, 5 anak yang Tuhan percayakan kepada saya. Belum lagi pelayanan yang sifatnya misi. Misi itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Pelayanan saya ke pelosok-pelosok, ke daerah. Saya pelayanan mandiri. Artinya ya mandiri, ya cari sendiri, ya kan? Berangkat sendiri, tinggal cari tempat tinggal sendiri, makan sendiri, begitu ya. Ya itulah pelayanan yang saya tekuni. Tapi sampai hari ini tidak kekurangan. Sehingga saya mau katakan, saya tidak punya gaji, tapi saya punya berkat. Amin. Ketaatan dalam mempersembahkan untuk Tuhan tidak akan membuat kita kekurangan. Amin. Tuhan tidak akan berhutang bagi orang yang berhati tulus. Camkan itu Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan tidak akan berhutang bagi orang yang berhati tulus. Amin. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan akhirnya saya bersyukur saya tidak punya gaji. Sebab kalau saya punya gaji, tentu saya menggantungkan harapan saya pada gaji. Ya kan? Mungkin saya bisa berkata, mari kita berharap sama Tuhan, kita bergantung sama Tuhan. Tapi itu bisa tidak murni. Tapi karena saya tidak punya gaji, ya, saya hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka ketika saya katakan kepada orang lain, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan,
Itu saya alami, bukan perkataan klise. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus dalam hal memberi. Memberi apa saja? Memberi bagi Tuhan bisa berupa uang persembahan, bisa mempersembahkan hidup kita, bisa mempersembahkan kekuatan kita, ya kan? Saya telah bersepakat untuk mempersembahkan seluruh hidup saya untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu bagi saya melayani adalah memberi hidup, bukan mencari hidup. Hidup saya bergantung Tuhan. Hidup saya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini kami diteguhkan lagi bahwa jika kami tulus dalam hal memberi bagi Tuhan, Tuhan tidak akan berhutang bagi orang yang berhati tulus. Kiranya ini kami bawa dalam seluruh keberadaan hidup kami, dan kami dapat memiliki ketaatan dalam banyak hal, baik itu dalam beribadah, mempersembahkan untuk Tuhan, melayani dalam seluruh keberadaan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus semuanya mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala